Pergerakan timnas Indonesia di kancah sepak bola internasional semakin mengundang decak kagum. Langkah-langkah strategis yang dilakukan PSSI seperti menjalin kerjasama dengan federasi sepak bola lain, layaknya Jepang, KNVB Belanda, hingga Jerman, telah terbukti membuahkan hasil. Namun PSSI tidak berhenti sampai di situ saja. Khusus untuk menyiapkan tim bersaing di round ketiga, pelatih striker baru datang dari Korea untuk menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Hal yang tentu saja makin membuat publik China dibuat waspada, karena Indonesia jelas menunjukkan ambisi besarnya untuk bersaing di round 3 kali ini. Kita ingin lolos ke Piala Dunia, dan peluang itu coba kita jaga untuk tetap terbuka lebar. Lalu ke China, tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing. Itu Qingdao, yang pada Oktober katanya dingin. Jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Jadi kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di sini. Erick Thohir, sumber bola.net. China mulai khawatir menghadapi Indonesia yang tampaknya memiliki ambisi besar untuk lolos ke ronde 4. Seperti yang kita ketahui, bagi tim-tim seperti China dan Bahrain, timnas Indonesia adalah rival yang sebenarnya. Seperti kita tahu, di grup C, Jepang dan Australia merupakan unggulan utama. Kedua tim adalah dua tim langganan Piala Dunia, yang kualitasnya dapat dikatakan masih berada jauh di atas tim-tim lain di grup C. Sehingga tidak mengherankan jika mereka menjadi favorit untuk lolos ke babak selanjutnya. Atau dapat dikatakan bakal menempati posisi ke-1 atau 2 di grup C babak kualifikasi Piala Dunia round 3 ini. Itu kenapa bagi tim seperti China, Bahrain, dan Arab, target realistis adalah menempati posisi ke-3 atau ke-4 di klasmen akhir grup C untuk bisa melangkah ke ronde 4. Dan hal inilah yang membuat China, Arab, dan Bahrain harus mewaspadai timnas Indonesia. Mereka tentu tidak ingin dikejutkan timnas Indonesia yang saat ini menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dan tidak dapat dipandang sebelah mata oleh para rivalnya. Bukti dari kewaspadaan China terhadap Indonesia sendiri sudah tergambar dari keputusan mereka untuk memindahkan stadion tempat laga China menghadapi Indonesia nanti. Jadi, menurut laporan baru-baru ini, Federasi Sepak Bola China atau CFA telah menetapkan Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong sebagai kandang untuk melawan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akibatnya, timnas Indonesia harus menjalani penerbangan panjang yang melelahkan untuk berhadapan dengan China karena tidak terdapat flight langsung dari Bahrain ke Qingdao, di mana menurut paparan Exco PSSI, jika menggunakan pesawat umum, para pemain timnas harus menempuh perjalanan hingga 30 jam. Untungnya masalah itu sepertinya bakal diatasi dengan mudah saat Erick Thohir sudah menginstruksikan timnas untuk mencarter pesawat pribadi yang membawa para pemain timnas Indonesia untuk langsung ke China dengan waktu tempuh yang tak terlalu lama. Supaya diketahui, China itu jangan membayangkan kita main di Beijing. Ini kita main dari Beijing sekitar 6 jam. Jaraknya jauh. Jadi kalau kita menggunakan pesawat komersial dari Bahrain ke sana, itu bisa makan waktu sekitar 2 harian. Karena dari perjalanan yang ada saja sekitar 24 jam, tambah transit sekitar 4 jaman, gitu ya. Tidak ada yang langsung. Jadi itulah yang menjadi pertimbangan Ketua Umum dan kami Exco, kita tidak akan menggunakan pesawat komersial. Anak-anak bisa kelelahan. Kewaspadaan China dan rival timnas di round 3 sendiri kian berlanjut dengan pergerakan yang terus PSSI lakukan akhir-akhir ini. Terbaru, sebuah langkah jenius dilakukan PSSI dengan menarik pelatih striker khusus asal Korea. Seperti dilaporkan dari berbagai media besar Indonesia seperti CNN hingga OKZone, pelatih khusus lini depan yang akan menemani Coach Shin adalah mantan pemain timnas Korea Selatan. Dia adalah Yong Ki-hun, pria 40 tahun yang juga sempat melatih Suwon Samsung Blue Wings. Saat masih aktif sebagai pemain, Yong berposisi sebagai winger atau striker, di mana saat bermain, total golnya bersama klub adalah 69 dari 420 laga.
Sedangkan dalam 57 pertandingan timnas Korea, ia berhasil menciptakan 5 gol. Memang catatan golnya tidak istimewa, tetapi ia dikenal sebagai pemain depan yang cerdik. Di mana dengan kelebihan inilah, Coach Shin ingin Yeom Ki-hun dapat mempertajam lini serang tim Garuda, yang saat ini dinilai mengalami masalah dalam hal efektivitasnya. Secara umum, keputusan untuk menggait pelatih asal Korea Selatan sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia dinilai sebagai langkah tepat. Pasalnya, Coach Shin tidak akan kesulitan untuk melakukan kerjasama dengan sosok yang berasal dari negaranya tersebut. Apalagi, Yeom Ki-hun juga sudah punya koneksi yang dekat dengan Coach Shin. Keduanya sering bercerita saat Coach Shin kembali ke Indonesia, termasuk ambisinya soal membawa Indonesia menjadi tim tangguh di Asia kepada Yeom Ki-hun. Sehingga kedatangannya pada 11 Agustus nanti bisa langsung memberikan impak nyata untuk sektor lini serang tim Garuda. Di sisi lain, setelah mendatangkan pelatih striker asal Korea, PSSI saat ini juga terus bekerja untuk menambah kekuatan tim Garuda. Menurut Arya Sinulinga, 2 pemain tengah menjalani proses naturalisasi. Belum disebut orangnya, tapi Exco PSSI ini menjelaskan jika 2 pemain tersebut adalah pemain tengah dan pemain bertahan. Dari sektor lain, Erick Thohir juga terus menunjukkan gerak cepatnya dengan menjalin berbagai kerjasama. Terbaru, PSSI memastikan akan menjalin kerjasama dengan Federasi KNVB atau sepak bola Belanda, di mana timnas Belanda senior serta timnas berbagai kelompok umur akan bertanding menghadapi Indonesia. Sebelumnya, kerjasama bidang liga juga sudah dilakukan dengan Federasi KNVB. Jelas kemitraan dengan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB bakal semakin memperkuat fondasi sepak bola Indonesia. Sementara itu, dukungan dari FIFA pun semakin nyata. Pertemuan antara Presiden FIFA dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjukkan komitmen FIFA untuk membantu perkembangan sepak bola Indonesia. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kompetisi, infrastruktur, dan pembinaan pemain di Indonesia. Menempatkan Indonesia sebagai rival yang perlu diwaspadai. Ketiga tim tersebut bersama Indonesia akan berduel habis-habisan untuk bisa lolos ke round 4, di mana artinya mereka harus bisa menempati posisi 3 atau 4 di klasmen akhir untuk melaju ke babak berikutnya. Dan itu adalah posisi yang jadi target realistis Coach Shin di kualifikasi round 3 kali ini. Jadi itulah cerita di balik kewaspadaan rival-rival kita di round 3 dengan pergerakan serius dari PSSI yang coba untuk meningkatkan level timnas Indonesia dan membawa skuad Garuda untuk lolos dan mewujudkan mimpi besar berkiprah di ajang Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.